Halo Sobat Trendy yang selalu tampil fashionable sesuai dengan outfit of the day atau OOTD agar tidak ketinggalan zaman dan selalu mengikuti perkembangan fashion terkini. Ciri-ciri orang Siapa Indonesia. nih di sini yang suka Lihat, belanja suka, atau lagi beli. scroll media sosial, Lihat, ada racun suka, e-commerce, beli. jadi pengen check out di Lihat, e-commerce suka, kesayangan. beli. Gak taunya koleksi nih, fashion menumpuk suka nih, sampai-sampai lemari udah Nah, gak lihat mampu lagi, menampungnya suka lagi. beli lagi. Masifnya penggunaan media sosial Iya, mendukung tren fashion menyebar dan diakses seluruh penduduk dunia. Apalagi buat sebagian orang yang menganggap mengikuti tren adalah keharusan. Pembelian produk fashion yang mengikuti tren menjadi ajang eksistensialisasi diri, baik untuk mengekspresikan diri maupun menunjukkan status sosial di masyarakat. Itulah yang diungkapkan Sulistyowati dan kawan-kawan dalam penelitiannya pada 2020 lalu. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Sinta pada 2018 yang menyebut tren mode yang berubah cepat menyebabkan masyarakat berlomba-lomba mencari barang mode terbaru dari berbagai macam brand. Perubahan tren fashion yang bergerak sangat cepat inilah yang memunculkan pusat fast fashion yang mana produksi mode secara cepat dan harganya terjangkau. Wei dan Zhou pada 2013 mendefinisikan fast fashion sebagai istilah modern yang dipakai industri busana untuk menyebut desain yang mengalami peralihan dari pergelaran mode menuju toko dalam waktu yang singkat untuk menjaring tren terbaru di pasar. Fast fashion memunculkan konsep ready to wear sebagai bentuk tren fashion nasional dan internasional dengan harga yang lebih murah, mudah didapat, dan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Produksi yang cepat dan banyak menuntut penjualan yang cepat pula. Produksi mode yang cepat ini menurut Muhammad merupakan upaya dari industri mode dalam menyesuaikan dan melengkapi tuntutan dari konsumen terhadap tren mode. Sayangnya fast fashion berdampak buruk terhadap lingkungan. Melansir dari www.fastcompany.com, industri pakaian merupakan industri kedua yang merusak lingkungan. 10% kerusakan bumi akibat dari pewarnaan dan pengolahan pakaian. Industri fast fashion juga kerap mengabaikan bahaya zat beracun dalam memproduksi brandnya demi mendapatkan bahan yang lebih murah dan diproduksi dengan cepat. Misalnya penggunaan polyester. Polyester terbuat dari plastik yang mana berasal dari minyak bumi. Apabila polyester dicuci dan akan mengeluarkan microfiber yang akan menambah kadar plastik di lautan. Ketika plankton terkontaminasi mikroplastik tersebut, pada akhirnya akan sampai pada manusia melalui proses rantai makanan. Dampak lain dari fast fashion adalah ketika pakaian yang terbuat dari serat alami seperti kapas berakhir di TPA. Hal ini akan sama seperti limbah makanan yang memproduksi gas metana rumah kaca karena terdegradasi dalam lingkungan anaerob yang abnormal. Banyak orang yang mendonasikan pakaian bekas mereka, namun menyumbangkan pakaian lama hanya sedikit berdampak. Menurut Council for Textile Recycling, hanya 20% dari pakaian yang disumbangkan terjual di toko amal. Sisanya akan berakhir ke pendaur ulang tekstil. Pendaur ulang tekstil ini akan menjualnya dalam bentuk kain parut untuk keperluan industri atau dikirimkan ke negara-negara berkembang seperti Uganda dan Kenya. Nah, gimana nih setelah tahu fast fashion dan dampaknya bagi lingkungan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye.